Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita beraktivitas satu hari ini, baiklah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, ayat harian. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ayat hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, demikian dikatakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak jarang kita mendengarkan berita di televisi atau kita membaca di media, baik media cetak ataupun media sosial, media online, banyak guru yang diperkarakan ke polisi atau ke pengadilan karena dia menegur atau menegakkan disiplin kepada murid-muridnya. Dan tidak juga kurang ada orang tua yang diperkarakan oleh anak-anaknya karena menurut anak-anaknya orang tua itu menghardik, menghajar atau menegur anaknya dengan satu hal yang berlebihan. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat dilema para pengajar-pengajar di zaman sekarang ini, bagaimana mereka menegakkan disiplin kepada anak didik. Karena sedikit saja mereka memberikan disiplin, mereka mungkin akan diperkarakan baik oleh siswa atau murid, demikian juga para orang tua. Dan ini sesuatu yang sangat ironi Bapak Ibu, jika dibandingkan di zaman-zaman kita masih sekolah dulu. Kita tahu bahwa guru-guru di zaman dulu juga mendidik kita, bahkan sering menghajar kita, menegakkan disiplin sangat keras sama kita, tapi tidak pernah ada yang memperkarakan gurunya seperti yang terjadi di zaman ini. Demikian juga ketika orang tua mengetahui bahwa kita dihajar oleh guru kita, dihardik atau ditegur oleh guru kita, biasanya orang tua di rumah akan semakin menghajar kita dan mengingatkan bahwa kita salah dan harus berubah. Beda dengan orang tua di zaman sekarang. Pertanyaannya, salahkah ketika seorang guru mendisiplinkan muridnya dengan cara memberikan pengajaran yang sedikit keras kepada anak didiknya karena anak didiknya salah atau melakukan kenakalan atau tindakan yang berbentuk kebandalan di sekolah? Salahkah seorang orang tua menghajar anaknya ketika anaknya salah dan tidak berjalan di jalan sesuai dengan pengajaran orang tuanya? Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan sesungguhnya juga dengan kasih-Nya menghajar dan menegur kita umatnya jika kita salah, kita melenceng, kita tidak berjalan di jalan kebenaran Tuhan itu. Bahkan di kitab Amsal 3 ayat 12 dikatakan, sama seperti seorang ayah yang akan menghajar anak yang dikasihinya, demikian juga Tuhan akan menegur anak yang dikasihinya. Atau di kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, sesungguhnya pengajaran, peneguran itu bukti dari Tuhan mengasihi, bukti dari Tuhan mau menyelamatkan. Dia tidak membiarkan kesalahan itu
berlarut-larut yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang menjerumuskan anak yang dikasihi, yang dicintainya itu. Seperti itu yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan menegur jemaat di Laodikia karena hidup spiritualitas mereka yang suam-suam kuku, hidup keberimanan mereka yang tidak jelas. Di satu sisi mereka mengatakan mereka pengikut Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tapi sering sekali mereka tidak melibatkan Tuhan atau menganggap Tuhan tidak berperan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mengandalkan kepada harta, materi, kekayaan sebagai sesuatu yang menjamin kehidupan mereka. Mereka menjadikan Tuhan di luar dari kehidupan mereka. Mereka mengaku sebagai orang-orang percaya, tapi mereka tidak merasakan dan tidak mengakui keberadaan Tuhan sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai kekuatan yang membuat mereka baik dan sukses serta berhasil dalam kehidupan mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Itu sebabnya bagi Tuhan, spiritualitas yang seperti itu sesuatu yang menjengkelkan dan memuakkan, sesuatu yang layak untuk dimuntahkan. Karena meskipun mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu, tidak berperan, dan tidak sesuatu yang mereka butuhkan. Dan bagi Tuhan, hidup spiritualitas seperti itu tidaklah baik. Tuhan mau ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan mau ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan kita betul-betul mengandalkan Dia. Kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita kepada Dia dan selalu mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, bukan kepada harta, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kemampuan kita. Dan kita harus mengakui keberadaan Tuhan itulah yang sangat menentukan bagaimana kehidupan kita ini. Itulah tanda dari bagaimana kita percaya kepadanya. Tapi kalau itu tidak, maka itu pun bagi Tuhan sesuatu yang memuakkan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan hari ini Dia menghajar jemaat Laodikia, Dia menghardik, Dia menegur perilaku spiritualitas mereka yang meniadakan fungsi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mengetuk mereka, kiranya mereka membuka hati mereka, kiranya mereka menyadari, dan kiranya mereka bertobat dari perilaku dan perasaan yang seperti itu, dan berbalik kembali mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita, Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita ini? Tuhan sering menegur kita, Tuhan sering menghajar kita dengan berbagai cara ketika kita mulai melupakan Tuhan, ketika kita mulai mengandalkan dunia ini, mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Tetapi ingatlah, itu adalah tanda kasih Tuhan yang mau mengingatkan kita untuk mau bertobat. Oleh karena itu, marilah kita rela disapa, ditegur oleh Tuhan ketika kita mulai melenceng. Karena itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita kembali berjalan di jalan Tuhan supaya kita selamat. Jadi Tuhan melakukan itu bukan karena Tuhan membenci kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita supaya kita bertobat, kita sadar, kita kembali di jalan-jalan keselamatan yang sedang Tuhan arahkan untuk kita jalani supaya kita selamat. Jadi janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita mengutuki apa yang kita alami ini, karena apa yang kita alami ini sering menjadi cara Tuhan untuk menegur sebagai tanda Dia mengasihi kita supaya kita kembali
menyadari kesalahan kita, dan berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan sedang sediakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana cinta kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Dengan cinta-Mu, Engkau mengingatkan kami dalam segala kesalahan kami, sehingga kami menyadari akan kesalahan kami dan bertobat untuk kembali berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dan memberkati segala pekerjaan dan aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.